dalam Tuhan, kita mau sama-sama beribadah. Untuk sore hari ini kita mau mulai dengan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau pertemukan kami kembali untuk hadir tempat ini guna memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan setiap hati kami, pikiran kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami yang pimpin pujian, baik anak-Mu yang main musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena kami merindukan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri kesehatan bagi kami semua tempat ini, baik yang di rumah Tuhan, Kau juga lindungi. Terima kasih Tuhan, kami buka dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan satu pujian, Jangan Lelah. Siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selanjutnya kami serahkan ke hamba-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Benar Tuhan, sungguh kami membutuhkan kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, yang boleh menuntun kami pada apa yang Tuhan ingin dan Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau terus di dalam kehidupan ini Tuhan, semakin hari boleh semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh dan boleh tetap dikuatkan di dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini. Tema yang diambil Bapak Ibu, tidak mengerti namun percaya. Kita bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu sang terkasih, perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini bukanlah satu hal yang mudah. Kita sudah sedang melewati dan akan melewati sampai batas mana, Tuhanlah yang boleh menyatakannya kepada kita. Tetapi selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, apa yang sering kali tidak kita pikirkan di dalam hal yang tidak menyenangkan hati kita, yang tidak kita harapkan, itu sering kali membuat kita bertanya, membuat kita gelisah, membuat kita memberikan satu pertanyaan pada Allah. Kita mungkin berkata, Bapak, aku tidak memahami mengapa kesulitan ini menimpaku. Tetapi aku percaya dan bersandar kepadamu. Nah, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, terkadang
lambat laun ketika kita mungkin istilahnya, Tuhan aku nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang menimpa aku saat ini. Tetapi aku tetap mempercayai dan bersandar kepadamu. Bapak Ibu, apa yang kita pahami di sini tidaklah ditujukan pada diri Allah, tetapi pada tindakan Allah. Kita sedang mempertanyakan tindakan Allah yang sedang berlaku atas kehidupan kita saat ini. Melewati lembah kelam, melewati lembah air mata, kalau sebuah pujian mengatakan. Kita sedang mungkin tidak meragukan Tuhan. Kita tidak tujukan pada diri Allah, tetapi kita sedang tujukan kepada tindakan Allah. Pada saat kita berhadapan dengan tragedi, pada saat kita berhadapan dengan kesusahan hidup, atau doa yang tidak kunjung dijawab, ketidakmengertian kita terhadap tindakan Tuhan, biasanya Bapak Ibu kita tujukan dengan melontarkan pertanyaan yang cukup tajam kepada Tuhan, yaitu pertanyaan yang istilahnya itu klasik ya, yang selalu, dan memang ini sebuah pertanyaan yang setiap orang percaya itu mesti menyatakannya. Apa Bapak Ibu kira-kira? Di mana engkau Tuhan? Ada lagi? Bapak Ibu, seperti apa yang Daud katakan di dalam pergumulan kesulitan hidup yang dialami. Tadi Bu Paidi mengatakan, ya, di mana engkau Tuhan? Acap kali juga ada pertanyaan yang kita tujukan kepada Tuhan dengan pertanyaan tajam. Kita mau katakan apa? Mengapa Tuhan? Saat seorang memberikan sebuah kesaksian Bapak Ibu, ketika seorang istri yang sedang mengandung anak kedua mendapat kabar bahwa suaminya mati seketika, ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia itu tersengat listrik, bukan tersengat listrik, kesambar petir atau gimana waktu itu ya, tapi dia sedang hamil tua saat itu. Dia sedang membetulkan apa dan dia kesetrum istilahnya gitu ya, dan tidak tertolong. Dia menangis ya, dalam ketika disiarkan videonya dia menangis begitu sakit hatinya, dan dia melontarkan satu pertanyaan, mengapa Tuhan? Pertanyaan serupa juga Bapak Ibu ketika dilontarkan oleh sebuah keluarga saat diberitahu bahwa anak mereka tak tertolong dari kanker yang ganas ya. Mereka menjerit kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan di dalam doa, di dalam duka yang mendalam. Sama, mengapa Tuhan? Bapak Ibu, banyak di antara kita yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan saat musibah terjadi. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi jatuh sakit. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi kemudian meninggalkan kita secara tragis. Kita ingin tahu mengapa perang terus berkobar, mengapa gempa bumi, mengapa angin topan, mengapa mungkin virus corona saat ini ya masih terus melanda bumi ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi pertanyaan mengapa sangat wajar dan sangat manusiawi. Hal ini Bapak Ibu bukan semata-mata karena kita ingin bisa mengerti, tetapi juga karena sebagai manusia kita membutuhkan makna dari apa yang kita alami. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa situasi yang menimpa kita itu, kita tidak dapat melihat adanya sesuatu yang baik, sesuatu yang bermakna bagi kita, apalagi memberi kemuliaan bagi Allah. Namun sekalipun kita bertanya demikian Bapak Ibu, dan sedemikian besar kita menaruh harap agar kita mengerti terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kemungkinan kita tidak akan mendapat jawabannya. Tetapi serta-merta tidak membuat kita Bapak Ibu kehilangan iman kepada Allah. Sangatlah mungkin untuk kita tetap percaya, sangatlah mungkin untuk kita tetap yakin dan bersandar kepada Allah sekalipun kita tidak mengerti mengapa kesesakan ini menimpa kita. Dan kita bisa memperhatikan bagaimana ya seorang pendeta besar yaitu Billy Graham, dia saat itu
mengidap satu penyakit Bapak Ibu, yaitu penyakit Parkinson yang parah di masa tuanya. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menderita ada satu penyakit yang cukup kronis dalam dirinya Bapak Ibu di usianya yang ke-92 tahun. Sehingga tidaklah heran Bapak Ibu ketika orang-orang mendengar berita tentang seorang pendeta besar Billy Graham yang mengidap beberapa penyakit yang kronis saat itu. Dan kita boleh melihat bagaimana orang-orang kemudian mereka bertanya, mengapa Tuhan? Ini seorang hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang begitu mengasihi engkau, kok Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan membiarkan penyakit ini menggerogoti tubuhnya? Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita ketahui di dalam kehidupan kita pun, pertanyaan mengapa Tuhan itu terjadi karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, karena kebingungan kita akan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana pada akhir pertanyaan yang tidak kita dapatkan jawabannya, terdapat satu pertanyaan yang cukup menolong kita untuk melihat sejauh mana kita di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pertanyaan yang tidak mampu untuk kita mendapatkan jawabannya, mungkin nanti suatu ketika kalau kita bertemu dengan Tuhan di surga gitu ya, kita boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Tapi mungkin saya rasa tidak ada pertanyaan yang demikian Bapak Ibu, kita bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu besar adanya. Tetapi di tengah-tengah kita bertanya-tanya terhadap pertanyaan mengapa Tuhan, ada pertanyaan yang harus kita boleh ajukan kepada diri kita, yaitu akankah kita tetap mempercayainya? Akankah kita berpaut dengan kuat kepada kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita, dan apapun yang Ia lakukan, sekalipun kita tidak mengerti mengapa ini terjadi, Ia lakukan itu dengan tidak sembarangan. Dia melakukan itu dengan penuh pertimbangan kebijaksanaannya yang tak terbatas itu. Karena apapun Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukannya akhirnya layak mendapat pujian syukur kita. Meskipun saat ini kita tidak mampu untuk memahaminya, pertanyaan yang terus kita bertanya dalam diri kita secara khusus, akankah kita tetap percaya kepada Tuhan? Akankah hati kita tetap terpaut kepadanya? Akankah kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang melakukan dalam segala tindakannya di dalam kebijaksanaannya atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk ini kita bisa mengerti, kita tidak dipanggil hanya sekedar percaya Bapak Ibu kepada Tuhan, tetapi lebih lagi bahwa kebenaran ataupun kepercayaan kita kepada Allah, sekali lagi tidak berakar Bapak Ibu pada pengertian kita tentang apa yang dilakukannya dalam membimbing, di dalam memimpin kehidupan kita. Tetapi kita menginginkan bahwa percaya kita kepada Tuhan ini berakar, yaitu pada pengenalan yang mendalam akan pribadi dan karakter Allah. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen mendasari percayanya kepada Tuhan berdasarkan pengertian pada apa yang dilakukan oleh Tuhan, pada apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu ya pada diri kita. Tidak didasarkan pada pengenalan kita yang mendalam akan pribadi dan karakter Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena jikalau iman kita kepada Allah didasarkan pada mengertinya kita akan apa yang dilakukannya, maka bisa dipastikan iman kita berada di situasi yang bahaya. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita tidak selalu dapat mengerti apa yang Allah lakukan. Dan kalau ada yang kita mengerti itu pun terlalu sedikit. Paulus bahkan seseorang yang begitu menggumuli Allah, menggumuli imannya, begitu bergumul di dalam percayanya kepada Tuhan, secara retoris dia bertanya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Jawaban yang diharapkannya adalah tidak ada.
Karena sebelum pertanyaan itu diajukan, Bapak Ibu, bagaimana Paulus terlebih dahulu menyatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 13 sampai 34, dia katakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dan bahkan jauh sebelumnya Yesaya menegaskan kebenaran serupa. Dia katakan apa, Bapak Ibu? "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika usaha membangun percaya kita kepada Allah berdasarkan pada pemahaman akan tindakannya, maka cepat atau lambat pasti kita akan berhadapan dengan keadaan gelap, di mana Allah tampak tidak peduli. Kita tidak dapat melihat kebaikannya, dan sama sekali tidak mengerti mengapa ia bertindak seperti itu. Dan akibatnya Bapak Ibu, kita pun tidak lagi dapat mempertahankan iman kita kepadanya. Namun sebaliknya, jika kepercayaan kita kepada Allah didasarkan pada pengenalan kita secara mendalam terhadap siapakah Allah, maka sekalipun tangannya gelap tak terlihat, dan kita tidak dapat menjelaskan mengapa ia bertindak demikian, tetapi wajahnya, tetapi hatinya selalu transparan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Allah lakukan bisa saja merupakan misteri bagi kita. Apa yang menjadi tindakan Allah mungkin sesuatu yang tidak mungkin kita mendapatkan jawabannya. Tetapi mengenai siapa diri Allah, itu bukanlah misteri bagi kita. Pengenalan seperti itulah Bapak Ibu yang akan membuat kita sanggup untuk terus mempercayainya. Iman kita kepadanya bisa terus bertahan, tidak peduli apapun yang terjadi, karena kita tahu Dia selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, memahami bahwa iman itu harus berdiri di atas pengenalan yang kokoh akan siapa Allah. Maka haruslah disadari bahwa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita boleh menaruh percaya bukan hanya percaya di bibir saja, tetapi kita diundang Bapak Ibu untuk benar-benar mengenal Allah yang kita percaya. Kita diundang, kita dipanggil tidak hanya sekedar untuk percaya kepada Allah, tetapi sekali lagi kita diundang Bapak Ibu, kita harus garis bawahi untuk benar-benar mengenal Allah yang kita percaya. Sehingga Paulus dalam suratnya mengatakan, "Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya." Dengan demikian Bapak Ibu, iman kita kepada Allah bukanlah iman yang buta. Iman kita bukanlah iman yang berkata saya sama sekali tidak tahu siapa Allah, seperti apakah Allah itu. Tetapi saya percaya apa yang dilakukannya itu yang terbaik untuk saya. Karena Bapak Ibu, kenyataan di atas menjelaskan kepada kita mengapa Allah begitu merindukan kita mengenalnya dengan baik. Mengapa kita diundang untuk benar-benar mengenal Allah yang kita percaya itu dengan baik dan benar. Yang terutama Bapak Ibu, bukanlah kita mengenal bagaimana caranya bekerja, melainkan yang lebih terpenting, yang menjadi landasan fondasi iman kita adalah mengenal siapa Dia dan bagaimana sifatnya, dan bagaimana sifat-sifatnya, keberadaannya. Dan inilah kerinduan Allah bagi setiap kita, Ibu-ibu, yang dinyatakannya di dalam Alkitab. Karena Bapak Ibu, ibaratnya kita percaya ketika kita tahu ini orang ini sifatnya seperti ini, bagaimana karakternya, maka apapun yang menjadi tindakannya tidaklah menjadi masalah bagi kita Bapak Ibu, karena kita sudah mengenal Dia, tahu sifatnya. Demikian halnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar di dalam kehidupan kita,
Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dalam kita mengenal akan Allah. Maka yang kita tidak lagi memusingkan Bapak Ibu, fokus kita tidak beralih kepada apa yang menjadi tindakan Allah. Meskipun dia tidak terlihat nyata, tangannya tidak terlihat nyata bekerja, tetapi kita tahu bahwa dia ada untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat contohnya si Ayub. Ya, tidak kurang-kurang Ayub ini dipakai sebagai contoh Bapak Ibu ya. Orang yang boleh tetap menaruh imannya kepada Tuhan. Kita pernah lihat Bapak Ibu kalau kita menelusuri kitab Ayub itu dari pasal yang pertama sampai yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana mula-mula memang apa yang Allah kerjakan itu terlihat membingungkan. Apa yang Allah kerjakan itu terlihat bagi Ayub dan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya ini merupakan satu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana Allah secara membabi buta gitu ya, secara beruntut mendatangkan suatu hal yang membuat Ayub ini begitu menderita. Tetapi jelas di situ bahwa pertanyaan Ayub, dia mengatakan mengapa Tuhan? Dijawab dengan apa Bapak Ibu? Siapakah Tuhan? Mengapa demikian? Dari pertanyaan mengapa Tuhan, dijawab dengan siapa Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah ingin Ayub mengenal siapa dirinya. Allah ingin Ayub mengenal dia adalah Allah yang maha kuasa, maha bijak, dan maha segala-galanya. Di dalam pasal 42 ayat 1 sampai 6 bagaimana Allah boleh menyatakan kepada Ayub bahwa dialah penguasa atas segala sesuatu, yang dengan kebijaksanaannya Bapak Ibu boleh mengatur seluruh alam semesta. Dan dia adalah Allah yang sama yang berkuasa atas Ayub, sehingga Ayub boleh dengan tenang mempercayakan dirinya kepadanya. Jikalau Allah Bapak Ibu tidak menunjukkan dirinya seperti itu, bagaimana Ayub bisa mengandalkannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengenal siapa Allah. Di ulang tahun Bapak Ibu kemarin ya, ada renungan firman Tuhan ketika bangsa Israel melawan orang Aram. Ya, ketika Musa mengangkat tangan dan bagaimana Hur dan Harun menopang tangannya sehingga kemenangan mutlak itu menjadi bagian dari Israel. Mereka belajar satu hal apa Bapak Ibu? Mereka katakan adalah Tuhanlah panjiku. Ya. Dikatakan Tuhanlah panjiku. Yehova apa? Yehova Nisi. Mereka belajar ketika tantangan itu ada, ketika masa sulit itu ada. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak, tapi mereka percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Dan mereka belajar satu hal, mengenal Allah. Mereka katakan Tuhanlah panjiku. Dia adalah Yehova Nisi. Ketika kita di dalam keadaan ya, dalam kelemahan tubuh, ya, dalam keadaan kekurangan Bapak Ibu, Dia mencukupkan, Dia bekerja di dalam cara yang tidak pernah kita tahu. Kita mengenal bahwa Dia adalah Yehova Jireh, Dia yang mencukupkan. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana puncak kerinduan Allah agar kita mengenalnya, kita tunjukkan, ya, ditujukan Bapak Ibu. Dia tujukan kepada kita di dalam doa Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu, ia menegaskan bahwa hidup, kalau kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Ini merupakan puncak kerinduan Allah agar kita mengenalnya. Di dalam doa Tuhan Yesus, Dia katakan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jikalau pengenalan akan Allah merupakan fondasi iman kita,
Dan pengenalan yang mendalam akan Allah itulah yang membuat iman kita tidak roboh saat ditimpa oleh badai kehidupan ini, Bapak Ibu. Maka ada dua pertanyaan yang harus kita ajukan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa di atas fondasi yang manakah kita sedang mendirikan iman kita saat ini? Bagaimanakah kita tahu, sekali lagi, di atas fondasi yang manakah kita dirikan iman kita? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, iman kita harus diuji melalui apa, Bapak Ibu? Melalui kesukaran hidup yang kita tidak tahu mengapa terjadi atas diri kita. Jika di saat-saat yang membingungkan, Bapak Ibu, menimpa kehidupan kita, saat dimana Allah tidak cepat, dalam arti kata tidak segera menyelesaikan masalah kita, tidak memberikan kelegaan di tengah-tengah kesesakan kita, saat kita tidak melihat bukti kehadiran dan kuasanya atas kehidupan kita, itu mengakibatkan apa, Bapak Ibu? Mengakibatkan percaya kita kepada Allah goyah. Maka kemungkinan, Bapak Ibu, kita telah meletakkan iman kita di atas dasar tindakan Allah, ya. Sekali lagi, ketika tampak Allah tidak bekerja, Allah tidak menolong kita, Allah tidak menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita, dan kita mudah goyah, Bapak Ibu, maka kemungkinan dikatakan kita telah meletakkan iman kita di atas tindakan Allah. Nah, untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu, pertanyaan pertama, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup jelas, ya. Di mana saat ini kita sedang menaruh fondasi iman kita? Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, adalah apakah kita sungguh mengenal Allah kita? Tidak hanya seberapa, dalam arti kata apakah kita mengenal Allah kita, tetapi lebih lanjut pertanyaannya adalah seberapa baikkah pengenalan kita akan Dia. Karena pertanyaan ini, Bapak Ibu, akan terjawab sekali lagi melalui ujian yang sama dengan ujian yang di atas tadi, yaitu ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Jika iman kita goyah ketika ditimpa badai, ketika ada pergumulan yang tak terjelaskan, maka sekali lagi itu berarti pengenalan kita akan Allah tidaklah memadai. Iman sedemikian adalah iman yang rapuh, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Jadi iman kepada Allah yang didirikan di atas pemahaman tindakan Allah, atau pada pemahaman diri Allah yang tidak memadai, akan memiliki ciri yang sama, Bapak Ibu, yaitu tidak mampu bertahan saat menghadapi badai, hujan, kesusahan hidup yang tak terjelaskan. Maka hukum yang berlaku di sini adalah, Bapak Ibu, ya, perlu kita ingat bahwa semakin miskin pengenalan kita akan Allah, semakin mudah kita meragukan Tuhan. Sekali lagi, semakin miskin pengenalan kita akan Allah, semakin mudah kita meragukannya. Kita hanya dapat tetap percaya kepadanya jika ada kejelasan akan apa yang Ia perbuat atas kita. Kita bertindak seperti pedagang, Bapak Ibu, ibaratnya contohnya seperti pedagang yang hanya melepaskan barang dagangannya jika uang dibayar terlebih dahulu dengan kontan. Sebenarnya di situ ada hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, bahwa apa? Bahwa ketika transaksi itu sudah selesai, maka tidak lagi dibutuhkan kepercayaan. Nah, inilah hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apakah kita sedang membangun fondasi iman kita, yaitu pada dasar pengenalan kita yang benar tentang Allah, ataukah
pada tindakan Allah di dalam menyatakan dirinya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus tahu bagaimana pengenalan itu bisa diperoleh, ya. Bagaimana pengenalan akan Allah itu bisa diperoleh? Tidak lain Bapak Ibu dan tidak bukan bagaimana pengenalan itu akan datang. Pengenalan akan Allah itu akan muncul dari apa Bapak Ibu? Dari pergaulan akrab dengan Allah. Ada relasi, ada hubungan yang erat dengan Allah. Demikian juga hubungan kita dengan Allah harusnya ditandai Bapak Ibu dengan satu pergaulan yang akrab. Ya, dengan satu pergaulan ataupun relasi yang akrab. Sehingga kita mengenalnya dengan intim dan secara pribadi, bukan apa kata orang ataupun bukan apa kata buku-buku, tetapi ya memang ini hasil pergumulan kita mengenal Allah secara pribadi melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Kalau demikian, kalau begitu tidak perlu kita dengar khotbah, bukan. Tetapi ini hanya menolong kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengerti apa sebenarnya apa yang saat ini sedang saya gumulkan di dalam pengenalan saya akan Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di dalam relasi yang mendalam dengannya, maka bersama Dia kita melalui berbagai macam ya pergumulan, tantangan, kesesakan, kesakitan, dan mendapatinya sebagai Allah yang bisa dipercaya atas kehidupan kita. Dengan demikian kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Maka Bapak Ibu, hal yang bertolak belakang ya, kita tidak akan mungkin bisa mengandalkan Allah jika tanpa pengenalan Allah yang memadai, yang cukup, dalam arti kata yang karib, yang akrab dengan Tuhan. Maka mintalah Roh Kudus Bapak Ibu agar apa? Agar memampukan kita mengenal Dia, melampaui sekedar data tentang Tuhan gitu ya, melampaui sekedar informasi tentang Tuhan, sehingga pengenalan kita dan percaya kita semakin penuh di dalam Dia. Mintalah agar Ia membebaskan kita dari gagasan-gagasan keliru tentang Allah. Ya, kita hanya tahu tentang Allah yang baik gitu kan istilahnya. Maka ketika Allah tidak menjawab doa kita, kita langsung mengatakan Dia bukan Allah yang baik. Kita berdoa agar Tuhan membebaskan kita dari gagasan-gagasan yang keliru tentang Allah. Dan kita minta Roh Kudus untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghidupkan gagasan-gagasan yang benar tentang Allah, yang walaupun kita sudah miliki, tetapi mungkin dingin gitu kan. Supaya apa? Supaya kebenaran-kebenaran itu mengubah kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dari renungan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini, kita mau melihat seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud ya. Di dalam hal ini bagaimana Daud itu boleh mengenal Tuhan secara pribadi atas kehidupannya. Dia mengenal Tuhan itu bukan sekedar pengenalan yang dangkal Bapak Ibu ya. Karena Daud itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu lebih daripada orang-orang sezamannya Bapak Ibu ya. Karena dia belajar dimanapun dia berada, dia boleh terus melibatkan Tuhan. Dia terus boleh melihat bahwa Tuhan itu sedang bekerja dan dia menyatakan dirinya kepada si Daud ini. Maka biarlah kita juga Bapak Ibu, hal yang terpenting yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita adalah bahwa kredibilitas atau keterandalan seseorang yang akan paling nampak terlihat melalui seberapa besar pengorbanan yang rela Ia berikan kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Di saat kita dalam keadaan sulit ya, dalam kesulitan yang terbesar dalam kehidupan kita, Allah menolong kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara
mengorbankan miliknya yang paling berharga. Siapa Bapak Ibu? Dia adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bahkan kematian Kristus Bapak Ibu menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Dan sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita Bapak Ibu bukanlah kita terbebas dari masalah. Kebutuhan terbesar kita bukanlah kita disembuhkan dari sakit gitu ya. Kebutuhan terbesar kita bukanlah ketika kita minta sesuatu langsung Allah jawab. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana meskipun semua kesusahan hidup kita kalau dikumpulkan Bapak Ibu dari lahir sampai sekarang ini belum bisa dibandingkan dengan kesesakan dan kertak gigi karena perpisahan kekal dengan Allah. Sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka tumpukan penderitaan kita dari lahir sampai kita mati mungkin Bapak Ibu ya, kalau dikumpulkan sekali lagi semuanya tak dapat terbandingkan, bahkan itu menjadi ringan jika dibandingkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan berkat kemuliaan surgawi yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan saat ini biarlah kita boleh tetap memandang kepada salib Kristus yang adalah lambang cinta Tuhan bagi kita. Dan kita memperhatikan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Ya, kalau kita mau review sedikit Bapak Ibu, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa pertolongan yang Daud harapkan tidak datang-datang juga Bapak Ibu ya. Sementara Daud mungkin sudah menunggu lama Bapak Ibu akan pertolongan Tuhan. Tetapi dia katakan sebagai sebuah kesimpulan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mari Bapak Ibu kita boleh merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita mau saat ini merespon akan firman Tuhan. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita mau berkomitmen untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan ini hari lepas hari. Hal itu akan menentukan limpah tidaknya Bapak Ibu hubungan kita dengannya. Karena apa? Karena setiap relasi menuntut waktu dan usaha untuk ditumbuh kembangkan. Bersediakah kita menyambut uluran tangannya? Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah agar kami boleh memberikan fondasi atas iman kami berdasarkan pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Bukan semata-mata berdasarkan apa yang menjadi tindakan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun Tuhan kami tidak melihat jalan-Mu, kami tidak mampu mengerti rencana-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau, hati-Mu Tuhan ada bagi kami Tuhan. Wajah-Mu tetap tertuju kepada setiap kami. Dan Engkau tetap memberikan Tuhan kekuatan, memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh terus menyadari di dalam kehidupan ini tiada hal yang menjadi tujuan Allah menyelamatkan kami, agar kami boleh terus dalam hidup ini Tuhan mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin sertai kami di dalam kehidupan ini Tuhan, untuk kami percaya kepada Tuhan sepenuhnya di dalam iman, di dalam pengenalan kami akan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih kepada Pendeta Mudarian Waruwu yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kami malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu, saya bacakan untuk petugas Jumat depan.
Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Handoko Stiono, pujian Ibu Lani Hartoyo, kolekte Ibu Sakaria, musik Saudari Patricia, pengumuman Ibu Nini Dwiraya. Ibadah Minggu di Darmo Harapan dilayani oleh Penatua Andi Sutanto. Diumumkan juga bahwa mulai Jumat depan ibadah akan kembali diadakan seperti semula, yaitu pukul 18.45. Jemaat tetap cuci tangan, masker, ya, melaksanakan protokol kesehatan dan jaga jarak, yaitu tetap kita lakukan, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Nanti kami minta Pendeta Mudarian untuk berdoa menutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan boleh terselenggara. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat pimpinan-Mu Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan saat ini maupun yang akan mengikuti siaran tunda pada besok hari. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan, menolong kami untuk kami boleh lebih lagi di dalam pengiringan kami akan Tuhan, dan kami boleh tetap menaruh iman percaya kami kepadamu Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi keberadaan TP Tengger Kandangan ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas maupun secara kuantitasnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan dari seluruh jemaat TP Tengger bagi kemajuan dan pertumbuhannya ya Tuhan. Berkati seluruh pengurus yang ada Tuhan, berikan kesatuan hati hikmat yang daripada Tuhan boleh memajukan di dalam perkembangan dan pertumbuhannya ya Tuhan. Dan juga biarlah seluruh jemaat TP Tengger boleh tetap setia dalam pengiringannya kepada Engkau Tuhan, bertambah-tambah di dalam iman, dalam pengiringannya kepada Engkau Tuhan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu bagi beberapa jemaat-Mu dalam kondisi lemah tubuh, dalam pergumulan, di dalam setiap hal yang mereka hadapi, tantangan, masalah. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu boleh dinyatakan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, dan Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan dari segala hal apa yang boleh dikumpulkan saat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia di dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala yang ada Tuhan, dan biarlah melalui pandemi ini kami boleh tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena itulah kekuatan bagi jiwa kami untuk tetap hidup bertahan di dalam keadaan ini Tuhan, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai Tuhan kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kumpulkan kami kembali dalam ibadah-ibadah kami, baik di gereja maupun di tempat ini Tuhan, di dalam kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan berkat-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.